Halo, ketemu lagi di kursus menulis artikel online. Menulis artikel jadi lebih mudah. Cara menulis di sosial media. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis status atau posting di Facebook. Media sosial, di antaranya adalah Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn, dan Instagram. Masih ada banyak sosial media lainnya ya, di antaranya adalah Pinterest, Path, terus Plurk, dan lain-lain. Nah, ini adalah alasan kenapa saya lebih suka menggunakan Facebook. Jumlah penggunanya lebih tinggi dibanding sosial media lainnya. Terus kedua, Facebook itu lebih familiar bagi sebagian besar orang. Habitat di Facebook. Facebook adalah media interaktif di mana pembacanya bisa langsung memberikan respons pada saat itu juga dalam bentuk komentar, like, atau share. Facebook ini penggunanya dari berbagai latar belakang pendidikan, status sosial, agama, suku, kebiasaan, dan lain-lain. Facebook ramai pada jam-jam tertentu. Tips menulis di Facebook. Tulis status sesuai dengan lingkungan Anda. Lakukan split test untuk mempelajari status seperti apa yang disukai oleh orang lain. Amati status apa yang biasanya disukai banyak orang lalu tiru. Nah, kita bisa niru ya. Kita lihat aja nih, misalkan orang lebih banyak nulis status atau posting seperti apa. Terus kita pelajari nih, misalkan jam-jamnya, cara ia menulis, terus materi apa sih yang disukai oleh banyak orang. Nah, itu kita bisa tiru. Contoh status. Nah, ini saya tulis jamnya ini 1:30 siang. Ini jumlah like-nya 177, ini jumlah share-nya sih kecil 6. Ini adalah jenis cerita. Nah, ini pada saat pointer mouse kita arahkan ke tanggal, ini biasanya muncul. Nanti kelihatan jamnya, nah seperti itu. Nah, ini juga tentang resep nastar ya. Jumlah share-nya 5.995 kali. Jumlah like-nya 2.500. Komennya ada 559. Nah, ini kita bisa lihat dia nulis statusnya jam 6.46. Topiknya adalah tentang resep nastar. Jumlah like-nya tinggi, jumlah share-nya tinggi. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa resep ini disukai oleh banyak orang jika ditulis pada jam 6.46. Ini mungkin karena momen juga ya, karena momennya dekat lebaran, jadi resep nastar itu sangat disukai oleh banyak ibu-ibu. Nah, yang ini cuma foto di dapur aja, jamnya 16.40. Jumlah like-nya 1.200. Yang ini jumlah like-nya 2.500. Nulisnya jam 19.02. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, walaupun misalkan isinya nggak ada artikel, kita bisa menggunakan image asal digunakan pada jam ramai. Ini jam ramainya adalah 6.40 dan jam 7-an ya, jam 7 malam dan jam 6 sore nih. Ini juga mendekati jam 7. Nah, yang ini bikin cheesecake. Ini jam 9.01, jam 9 pagi ya. Ini jumlah like-nya 1.684, ini jumlah share-nya. Jumlah share-nya 1.684, jumlah like-nya 765. Nah, ini ada resepnya. Dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa resep itu sangat disukai banyak orang ya. Asalkan ditulis pada jam ramai. Ini jam 9 berarti masih termasuk jam ramai. Nah, sekarang jenis tulisan di Facebook. Yang pertama adalah jualan, berbagi tips dan manfaat, cerita pendek, dan berbagi informasi. Struktur jenis tulisan jualan. Yang pertama adalah judul, penawaran, masalah, solusi, harga, dan action ya, atau info kontak. Ini untuk jenis tulisan jualan di Facebook. Ada lagi struktur jenis tulisan tips atau informasi. Judul, deskripsi singkat, tujuan, manfaat, cara atau proses.
tips, lalu penutup. Nah ini kesemuanya strukturnya tidak harus berurut ya, diacak bisa, atau bahkan ada ini elemen yang hilang. Misalkan bagian tipsnya nggak ada, kita nggak punya tips, nggak apa-apa, ini jadi dihilangin ya. Terus misalkan tujuan dan manfaatnya nggak ada, seperti yang tadi tuh, misalkan resep kue berarti cuma ada judul, deskripsi singkat, cara dan proses, terus langsung ke penutup. Nah ini struktur jenis tulisan bentuk cerita. Yang pertama adalah judul. Judul harus bisa menarik perhatian. Di sosial media tuh pada saat orang scrolling ya, terutama di Facebook, pada saat scroll itu biasanya baca judul hanya 1 detik. Kalau misalkan dia baca 1 detik judulnya bagus, itu biasanya diklik. Tapi kalau dilihat judulnya udah jelek, pasti lewat kalau judulnya nggak menarik. Faktor image juga ya sangat menentukan. Itu image juga sangat membantu untuk diklik. Terus ekspresi adalah ungkapan yang mengandung emosi sehingga menarik perhatian pembaca agar mau lanjut ke tulisan berikutnya. Jadi pertama judul, setelah nulis judul orang baca, ini bagian pertamanya adalah ekspresi. Awal cerita, ceritakan awal mula kejadian. Terus masalah, ceritakan apa masalah yang dialami. Terus setelah masalah pasti ada puncak masalah ya, ini plot. Justru puncak masalah itu yang menggiring emosi pembaca. Ini strukturnya mirip dengan cerpen ya, atau cerita pendek. Itu pasti ada plot. Jadi ada konfliknya. Nah ini pada konfliknya ini tuliskan apa yang menjadi puncak masalah agar bisa mengundang simpati. Mengundang simpati tujuannya adalah mendorong rasa penasaran agar terus membaca. Terus juga sertakan bukti jika ada. Nggak harus bukti ya, jadi bukan berarti bukti yang sebenarnya nih. Bisa juga misalkan berupa foto bahwa kita berada di lokasi kejadian. Misalkan kita lagi ngomongin tentang diputusin oleh pacar. Bisa nih ada buktinya, misalkan ada buktinya dikasih surat putus atau SMS-nya, nah seperti itu. Dampak masalah, sebutkan keuntungan atau kerugian akibat masalah-masalah yang timbul. Terus dari masalah-masalah tersebut solusinya apa nih? Sebutkan apa solusi dari masalah yang timbul. Nah ini solusinya disebutkan ya. Terus pesan, bisa dibilang pesan adalah bagian hikmah. Kita ambil aja deh hikmahnya ditulis. Nah itu bisa diletakkan di bagian penutup atau pesan. Di sini kita bisa meletakkan kesimpulan secara keseluruhan atau menyisipkan pesan. Nah, ini contoh tulisan cerita pendek yang pertama ya. Ini judulnya, Istri yang Solehah dan Suami Pemabuk. Ini jumlahnya 500 kata. Ini kita bisa lihat jumlah share sih kecil, cuma 19 kali. Jumlah like-nya 65. Nah ini judul, Istri yang Solehah dan Suami Pemabuk. Terus di bagian awal cerita, terkisah seorang istri yang di awal pernikahannya mendapatkan cobaan. Nah ini kan udah mendorong orang ya untuk lanjut. Masalah dan puncak masalah. Nah ini, setelah menikah ternyata istrinya baru tahu bahwa suaminya pemabuk. Nah ini masalah dan puncak masalah. Nah ini bagian solusi. Solusinya adalah si istri cuma minta agar suaminya jangan berbohong. Nah itu solusi ya. Bentuknya banyak sih ya. Nah ini pesannya. Jika kita ingin mengubah orang-orang di sekeliling kita, maka mulailah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Nah itu pesannya ya. Nah ini strukturnya. Jadi memang ada bagian yang tidak bisa masuk ke dalam tulisan. Nah ini contoh tulisan lainnya. Ini tentang tukang penjual tape berhati malaikat. Ini jumlah share-nya 799 kali. Terus jumlah like-nya sampai 5000 ya. Nah ini judul, tukang penjual tape berhati malaikat. Ini aslinya sih, ini saya rewrite ya dari 100 orang. Judul aslinya sih penjual tape, cuma gitu aja sih, penjual tape. Tapi saya tambahkan sedikit jadi kata tukang penjual tape berhati malaikat. Nah ini judulnya aja udah mengundang orang untuk baca lebih lanjut ya. Terus ada yang disebut ekspresi nih, Masya Allah berkah hidup. Nah itu ekspresi. Atau misalkan juga ekspresi kita bisa masukkan misalkan gini, ya ampun dompet gue ketinggalan. Nah itu ekspresi. Atau misalkan gini,
duh gue sebel banget ini. Nah itu ekspresi ya. Itu lebih bagus kalau misalkan saat menulis status atau menulis posting di Facebook, menyisipkan ekspresi. Nah ini awal ceritanya. Tadi baru beli tape ke penjual tape keliling. Nah itu awal cerita ya. Ini ada plotnya nih. Setelah bikin hitung-hitungan, penghasilannya kan per bulan 15 juta. 15 juta, terus pendapatannya 7 juta kan bersih. Dia cuma butuh 5 juta. Nah ini kemana nih yang 2 juta? Pertanyaan 2 jutanya kemana? Ini plot. Jadi seolah-olah kita menyalahkan ya, lalu kemana sisanya yang 2 juta? Nah ini kan pembaca menduga-duga ya. Ternyata disedekahkan olehnya tiap bulan untuk anak yatim dan pembangunan masjid. Nah itu solusinya. Jadi bentuk persisnya sih bukan solusi ya, lebih ke ending dari plot ini. Nah ini ada kata pesannya, malu benar hati ini dan diri ini dengan sosok seperti abang tukang tape ini. Mana nikmat Tuhanmu, yang mana lagi akan kau dustain. Nah itu pesannya. Contoh tulisan jualan. Nah ini contoh tulisan jualan ya, waktu saya buka kursus privat. Ini pertama judul, kursus privat SEO jualan online. Terus ini penawaran, yang mau kursus privat SEO jualan online dibuka lagi. Nah itu penawaran ya. Nah ini semua detail produk. Detail produk termasuk tujuan dan manfaat ya. Ini tujuannya adalah untuk scraping ribuan keyword. Terus juga meningkatkan daya saing di SERP terhadap 9 situs lain. Cara mengarahkan pengunjung ke satu halaman jualan. Nah itu tujuan ya. Nah ini ada tambahannya solusi. Nah ini masalah. Masalahnya adalah website Anda sepi order. Pahami dulu bagaimana perilaku pengguna Google Search. Lalu ke solusi. Solusinya apa? Cukup bayar 1,5 juta aja nih ikut kursus dengan modal minimal, hasil optimal. Ini masalahnya saya letakkan di image ya. Nah seperti itu. Sekian dulu materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.